ngambil sunnah 9 kalinya, tapi belum dibersihin dan sebagainya. Jadi kalau mau wudhu itu seperti jenengan berwudhu, gitu. Jadi betul-betul menghadap Allah itu dalam posisi bersih. Masalah amal, ya itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya yang zahir-zahir seperti itu. Tanya Ustaz. Jadi monggo. Ini tadi masalah pemandikan ya, tapi misalnya yang meninggal itu mertua, mertua misalnya yang putri, dan menantu yang putra itu boleh memandikan juga. Jadi itu boleh karena nggak batal wudhu. Boleh. Yang tidak batal wudhu itu mahram. Ustaz, kalau yang meninggal bapaknya, anak perempuannya boleh Boleh. Ya. Harus gitu. Jadi yang tidak batal wudhu niku ini andai kata namanya Ahmad punya anak. Anaknya ini mau perempuan mau laki, sudah menjadi semacam dianjurkan. Menantunya juga begitu, tidak batal wudhu. Si Ahmad ini punya saudaranya juga mau perempuan mau laki. Saudaranya ini punya anak, ponaan asli, itu tidak batal wudhu. Selain itu ya sudah orang. Itu. Jadi, kalau tidak keluarganya kayak gitu, ya kalau perempuan, kalau laki-laki. Kata sendiri. Kenapa? Ustaz, Iya. kalau orang Jawa itu Iya. air, ini masalah air ya. Iya. Airnya itu ditampung sampai 7 ember, 7 tempat gitu loh. Ini untuk katanya untuk wudhu yang pertama katanya cuma saya nggak tahu cuma itu apa memang air itu harus 7 apa memang gimana itu kok saya itu tahu tapi Jawa itu orang Jogja itu. Apa namanya air niku yang penting air suci dan mensucikan. Tahirun, mutahhir. Jadi nggak harus. Jadi kalau mazhab Syafi'i begitu. Tapi kalau jenengan berada di Mekah, berada di Mesir sana, berada di Emirat Arab, di Yordan, itu kalau mazhab Syafi'i tidak bisa dipakai. Kenapa? Air di sana suci tapi tidak mensucikan. Karena air laut yang sudah diproses jadi air tawar. Kalau berpegang murni pada Syafi'i, tidak harus bawa galon jenengan dari Jogja. Jadi yang dipakai wudhu dan mandi di Saudi ketika jenengan umroh itu air dalam mazhab Syafi'i tahirun, suci tapi tidak mensucikan karena air laut sudah berubah sama dengan apa namanya air teh atau apa itu kalau seandainya. Tetapi ketika sudah ke sana jenengan harus pakai mazhab lain. Bukan air laut itu suci, Ustaz. Tapi sudah sucinya karena yaitu asin. Sudah dirubah tawar. Sama dengan air apa namanya air sumur yang kita pakai tapi dibuat teh. Gitu. Kalau air 7 kirbah istilahnya dalam fikih itu 7 air itu lebih banyak pada persoalan Nabi itu sakit. Akhir hayatnya itu beliau tidak pernah sakit kecuali di akhir hayatnya beliau itu apa namanya sakit 13 hari. 13 hari sakit panas.
sakit panas. Lalu saking panasnya itu, tensinya panasnya tinggi, itu sampai Nabi tidak sadar diri. Ada sahabat perempuan yang ikut hijrah ke Ethiopia, Habsyi itu belajar tentang herbal di sana, tentang ramuan-ramuan daun yang diramu, lalu diminumkan ke Nabi. Nabi sadar lalu bertanya, siapa yang memasukkan ramuan pada saya? Ini Nabi Salman. Nabi, apa kata Nabi? Jangan melakukan itu ya, karena tidak mungkin Nabi itu menghinakan, tidak mungkin Allah menghinakan saya. Nah, jadi jangan terlalu pada herbal dan sebagainya. Nabi sendiri gitu. Cuman Nabi meminta 7 mata air. 7 mata air. Diambilin 7 mata air untuk meredakan panas. Orang Jawa 7 mata air di mana di Melangi, di mana macam-macam 7 mata air. Nah, itu kan terinspirasi. Kalau orang Jogja terinspirasi 7 mata air. Tapi yang penting suci dan gitu. Jadi untuk memandikan si mayit, satu, ada orang yang memandikan. Siapa yang boleh yang memandikan itu? Adalah keluarga yang tidak batal wudu. Lalu terus atau masyarakat tetangga yang kalau perempuan ya perempuan, kalau laki ya laki lah laki. Disucikan dulu, biar kotoran, biar menghadap Allah itu dalam keadaan suci. Paling tidak nyambung pada Allah itu dengan kesuciannya, karena amal itu hanya Allah yang bisa menilai. Kita hanya menghadapkan orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci. Jadi orang yang memandikan yaitu orang yang tidak batal untuk keluarganya atau sesama jenis kalau bukan keluarganya. Terus, tetapi tempat-tempat yang bagian-bagian vital yang hanya bisa dilihat oleh istrinya, ya istrinya, ya, atau anaknya. Artinya ketika membersihkan duburnya, bersihkan gitu. Jadi keluarga intinya gitu. Agar supaya bersih. Kadang-kadang pada di tuburnya itu karena kita tidak tahu dalam masa sakratul mautnya itu sulit atau tidak sehingga sampai medunnya gitu. Kita tidak tahu. Maka posisinya harus bersih. Setelah ini sampai jam berapa? Yang penting jangan sampai masuk maghrib. Maghribnya kan jam 6 kurang. Lalu setelah dimandiin, setelah dimandiin itu saudara selesai,
dipadusi istilahnya dengan 9 kali siraman lah. Nah, Nabi itu nawaitul usla hadzal mayyit rafa'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat madusi mayat ini untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah. Siram yang bagian kanan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 9 kali siraman. Baru pakai sabun gitu Ustaz. Itu sudah selesai pembersihannya. Iya, ini madusinya artinya terakhir. Jadi urutannya niku pertama dibersihin, disiram dulu niat bagaikan kita berwudu atau apa namanya mandi besar kan dibersihkan dulu. Apa namanya untuk kumur-kumur, tapi mayat tidak bisa kumur-kumur, disiwak kalau seandainya mau ngikuti disikat gigi. Kalau seandainya tidak ada sekarang andai kata biar menghadap Allah bersih. Disiwak. Kalau seandainya disiwak. Gitu. Setelah bersih disabun dan sebagainya, gitu toh. Semua kotoran sudah hilang, sudah bersih, baru diwudui. Bukan. Wudu. Baru setelah terakhir dipadusi, dimandikan besar, apa namanya bahasa Indonesia, dipadusi. Gitu. Nawaitul usla jihadal mayyiti li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat memandikan besar untuk mayit ini untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah. Bahasa endingnya saya niat madusi mayat ini untuk menghilangkan hadas besar wajib begitu. 9 kali gitu. Itu tidak boleh disentuh oleh orang yang batal wudunya. Sudah. Lalu jadi mungkin di dalemi atau di mana sudah disiapkan kain kafan. Bentar, Ustaz. Sebelum saya potong. Saat memandikan tadi itu mungkin juga tradisi, tapi mungkin ada yang beberapa paham ya. Itu kita siapkan air dengan apa? Dengan kapur barus atau apa bahasa itu bahasa apa barus apa namanya? Kamper. Nah itu kan yang sudah dihancurkan, itu biasanya air itu disiramkan ikut yang 9 kali terakhir tadi. Apakah itu dibolehkan gitu? Karena alasannya itu supaya untuk mengurangi bau, nanti kemungkinan bau dari jasad tadi, mayat tadi. Itu apakah dibolehkan atau tidak gitu? Saudara, di era kalau dulu pakai daun nopo dan sebagainya andai kata, tetapi itu apa namanya bagian dari sabun kalau daun dulu gitu. Jadi apa namanya daun nopo istilahnya daun bidara. Ya itu kebiasaan, tetapi ya itu visit dream gitu toh, visit dream mandut gitu. Tetapi akhirnya sekarang itu kan dijadikan dalil untuk mengusir jin, padahal tidak ada tuntunannya gitu. Sehingga tidak perlu, tidak harus gitu. Tidak harus. Yang penting kalau pakai sabun ya Pak, cukup pakai sabun. Gitu toh. Karena agar supaya ya mayit itu kenapa harus segera, biar kalau amalnya tidak baik kan cepat gitu. Kalau amalnya baik itu tidak. Jadi kalau saya pribadi, saya dididik oleh simbah saya begini, ini pengalaman pribadi saja. Jadi kadang-kadang ada benarnya orang seperti
yang dianut oleh Muhammadiyah tidak makan di tempat orang meninggal. Tetapi kalau seperti NU itu makan. Karena semuanya ada tuntunannya. Cuman kadang-kadang memadukan kedua-duanya itu penting. Gitu. Saya ketika kecil diajak, ketika saya bersama simbah saya itu belajar pada beliau sejak kecil SD, gitu. Lalu takziah diundang oleh orang untuk mensolati dan sebagainya. Biasanya kan disuguhi. Lalu beliau begini, kamu jangan makan untuk ini. Kenapa? Itu jinnya orang itu, jadi berada di pintunya itu, meludahi setiap makanan yang ada. Kalau amalnya tidak baik, sehingga ketika orang jenengan punya sakit-sakitan makan di makanan, tapi ini cuman pengalaman spiritual, gitu tak? Kenapa kadang-kadang Nabi itu melarang, gitu tak? Apa namanya, bukan melarang, artinya memberikan makanan, bukan kita yang makan. Tetapi juga dalam riwayat lain itu keluarga memberikan makanan, kita makan, lalu kita sensor. Orang ini wafatnya tidak baik, amalnya tidak baik, sehingga jin itu berada di pintu masuknya itu meludahi setiap makanan yang ada itu. Tapi kalau seandainya orangnya itu baik, itu duduk sama kita, yang istilahnya sedulurnya gitu dalam Jawa, duduk gitu, ikut berdoa. Ini ketika syariah tuntunan dipadukan, tuntunan itu hal-hal yang zahir dipadukan dengan hal-hal yang spiritual, yang tidak dipelajari kecuali orang yang kasyaf, yang tembus pandang. Jadi jenengan jangan, menurut saran saya, jangan waton langsung doa setiap ada, dilihat dulu. Waduh, ini ngerecoki hidupnya itu. Dulu tetangganya diambil kayak gini, kayak gini. Jangan, harus kayak gitu. Karena ketika hidup juga tidak rela, apalagi mati, makanannya dimakan oleh jenengan. Tetapi secara syariah, ya mau makan, ya mau yang berdasarkan hadis Mus'ab bin Ja'far itu silahkan, gitu tak? Tetapi yang dipegangi oleh kalangan Syafi'iyah itu adalah makan, karena didasarkan ihdu mautakum wa mal hadayatu ya Rasulullah, berilah hadiah orang mati di antara kamu. Apa hadiahnya Rasul? Ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi kalau orang Mesir, orang Irak, hari pertama Fatihah karena tidak sempat untuk menyuguhkan. Hari kedua disebut yaumul qahwah, disuguhi kopi. Hari ketiga, kalau jenengan hari ketiga disebut yaumul futur karena makan. Di Indonesia hari pertama futur, kedua futur, gitu. Ketiga futur, gitu terus gitu. Enggak apa-apa. Tetapi menurut saya kalau jenengan kurang sehat, penyakitan, baik secara medis, lebih-lebih non medis, jangan waton makan. Gitu. Kalau sampai jenengan secara medis sakit-sakitan, jangan. Karena ludahnya jin itu tidak bagus terhadap kesehatan.
Ngertos? Nggih. Wonten pertanyaan lagi. Nggih. Ini misalkan ya dari keluarga, tetangga atau siapalah gitu, mereka sudah dimandikan di rumah sakit, dan di rumah sakit itu sudah kayak dia punya kayak apa ya, sudah ada organisasi yang mengurusi jenazah. Terus yang pertama mungkin tempatnya tidak ada karena tempat untuk memandikan di rumah tidak ada, sehingga di rumah sakit. Terus tapi di rumah sakit ini keluarga itu ikut. Terus jadi pulang itu sudah ada bungkus sapi. Terus satu untuk menghindari apa ya, kayak menutup apa, karena kalau di rumah itu kadang itu air, nah untuk menutup air itu kan tidak semua bisa, oh itu si A, si ini, nah untuk menghindari seperti itu kan ini keluarga menghindari di rumah sakit itu bagaimana ya? Nggih, boten napa di mana saja. Yang penting cuman kalau bisa keluarganya ikut, karena yang biar bersih, betul. Bersih, diwudui, dipadusi. Jadi dibersihkan betul seperti orang mandi dulu. Kita dibersihkan bagaikan orang berwudu, sebelum berwudu kumur-kumur, basuh tangan, dibasuh semua gitu tak? Seperti orang mandi jana dulu. Gitu. Setelah gitu bersih semuanya baru berwudu. Baru dipadusi. Dimandi besarkan. Gitu. Terus untuk niat, apakah niat ini harus diucapkan atau cukup diketik? Kalau niat itu tempatnya di hati, tapi hati sering tidak connect gitu dengan yang kita lakukan. Hati bilang A, yang kita lakukan B. Sehingga kalau Syafi'i itu kalau diucapkan itu agar supaya connect dengan apa yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana itu kalau aktivitas kita sendiri? Lalu ini berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan orang, memandikan orang. Maka sangat sunnah muakkad ketika diucapkan, karena ini yang dimandikan, yang mandi bukan kita. Niat dalam hati nggak jadi masalah, tetapi ini berkaitan dengan orang. Jadi agar supaya ada kesaksian kalau kita betul-betul bahwa berwudu itu hati, karena hati bagian dari kita. Tetapi kalau ini dalam hati, sedangkan yang dimandikan hati orang lain. Jadi dianjurkan, sangat sunnah muakkad mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Artinya sebagai bentuk, karena itu adalah perbuatan yang harus diucapkan, diketahui, didengar oleh orang dan orang yang bersangkutan. Bukan perbuatan berkaitan dengan kita. Dan bisa aja. Terus untuk ini, misalkan menyisir ya, kan ada rambut yang tersisa. Terus kuku itu ada yang maksudnya keluarga mungkin lupa memotong setiap bekas kali. Terus itu apakah kalau kukunya panjang itu apakah harus dipotong atau cukup aja, maksudnya dibersihin aja? Bagaimana? Jadi kalau betul-betul ya, andai kata dipotong harus diikutkan ya. Kalau tidak dipotong yang penting dibersihin gitu. Jadi pokoknya jangan dianggap ruwet, yang bisa dilakukan, dan itu sesuatu yang tidak menyulitkan, lakukan. Tetapi karena di masyarakat nanti motongnya lama apa dan sebagainya, tidak. Itu.